Aksi UFC kembali memanas akhir pekan ini ketika UFC 324 digelar di T-Mobile Arena, Las Vegas pada Sabtu malam. Setelah jeda sejak pertengahan Desember, kartu ini langsung disambut dengan satu laga utama yang syarat kontroversi, emosi, dan implikasi besar bagi divisi kelas ringan. Justin Gaethje versus Paddy Pimblett, perebutan gelar interim lightweight, bukan sekadar pertarungan dua nama populer, tetapi bentulan dua filosofi bertarung yang sangat kontras. Di satu sisi ada Justin Gaethje, petarung berpengalaman yang dikenal sebagai simbol kekerasan terkontrol di oktagon. Di sisi lain ada Paddy Pimblett, ikon generasi baru UFC yang memadukan karisma, kepercayaan diri tinggi, dan gaya bertarung agresif yang sering mengabaikan risiko. Banyak penggemar terbelah, namun mayoritas analis dan mantan petarung justru condong mendukung Gaethje. Alasannya bukan sentimen, melainkan struktur teknis pertarungan itu sendiri. Justin Gaethje memasuki laga ini dengan rekam jejak yang sudah teruji di level elit. Ia memenangkan 3 dari 4 pertarungan terakhirnya, termasuk kemenangan solid lewat keputusan bulat atas Rafael Fiziev. Pertarungan melawan Fiziev menjadi titik penting dalam narasi Gaethje modern. Untuk pertama kalinya secara konsisten, publik melihat versi Gaethje yang lebih sabar, lebih disiplin, dan lebih taktis. Ia tidak lagi sekedar mengandalkan adu brutal, tetapi mampu menggunakan jab, footwork, dan pengaturan jarak untuk membalikkan keadaan setelah kalah di ronde pertama. Saat ini, Gaethje berada di peringkat 5 divisi kelas ringan versi ESPN. Ia sudah pernah berada di panggung terbesar, menghadapi nama-nama seperti Khabib Nurmagomedov, Charles Oliveira, dan Dustin Poirier. Pengalaman ini membentuk pola pikir bertarung yang sangat berbeda dibandingkan petarung yang baru merasakan tekanan laga utama 5 ronde. Sementara itu, Paddy Pimblett datang dengan aura tak terkalahkan di UFC. Rekamnya bersih, kepercayaan dirinya tinggi, dan dukungan penggemar luar biasa besar. Kemenangan terakhirnya, KO ronde ketiga atas Michael Chandler, semakin mengukuhkan statusnya sebagai bintang. Namun, kemenangan itu juga membuka banyak celah yang kini menjadi bahan analisis para pakar. Paddy Pimblett berada di peringkat 7 ESPN, sebuah posisi yang menunjukkan legitimasi, tetapi juga menempatkannya tepat di bawah gerbang elit sejati. Melawan Gaethje, ia tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ujian kedewasaan teknis dan mental. Dustin Poirier yang memahami Gaethje lebih baik dari siapapun memberikan penilaian yang sangat tajam. Menurutnya, kebiasaan Pimblett mengangkat dagu terlalu tinggi dan kurang disiplin dalam bertahan menjadi masalah besar. Melawan petarung teknis seperti Gaethje yang menundukkan kepala dan melepaskan pukulan overhand dari sudut sulit, menjaga jarak selama 25 menit adalah tugas yang hampir mustahil. Poirier menekankan bahwa Pimblett memang memiliki jalur kemenangan, terutama melalui kuncian. Namun menjatuhkan Gaethje adalah cerita yang berbeda. Dalam sejarah UFC, hanya satu nama yang benar-benar mampu melakukannya secara dominan, Khabib Nurmagomedov. Jika standar itu yang digunakan, maka beban pembuktian sepenuhnya ada di pihak Pimblett. Anthony Smith mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, tetapi kesimpulannya tetap sama. Ia memilih Gaethje, meski dengan tingkat keyakinan yang tidak mutlak. Bagi Smith, faktor penentu adalah ketahanan Gaethje terhadap takedown. Ketika Justin benar-benar tidak ingin dijatuhkan, ia hampir mustahil untuk dikendalikan di bawah. Smith juga menyoroti satu aspek penting, Pimblett sangat mudah dipukul. Itu bukan opini, melainkan pola yang terlihat jelas dalam beberapa pertarungan terakhirnya. Dan menghadapi petarung seperti Gaethje yang hidup dari kesalahan lawan, itu adalah resep bencana. Gaethje bukan hanya kuat, tetapi juga konsisten dalam menekan celah kecil hingga berubah menjadi kerusakan besar. Din Thomas bahkan lebih tegas. Menurutnya, gaya bertarung Justin adalah mimpi buruk bagi Pimblett. Banyak orang berasumsi Pimblett akan menang lewat submission, tetapi realitasnya jauh lebih kompleks. Untuk sampai ke posisi kuncian, Pimblett harus melewati fase paling berbahaya, yaitu entry ke clinch dan takedown. Disitulah Gaethje justru paling mematikan. Thomas menekankan bahwa Pimblett masuk dengan kepala tegak, sementara Gaethje sangat ahli memukul dari atas. Uppercut, hook pendek, dan kombinasi jarak dekat Gaethje dirancang untuk menghukum petarung yang ceroboh dalam transisi.
Jika Gaethje menemukan ritme, pertarungan ini bisa terlihat lebih mudah dari yang dibayangkan publik. Ia juga menyoroti peran Trevor Wittman, pelatih Gaethje, yang dikenal sebagai salah satu otak paling metodis di MMA modern. Pendekatan Wittman bukan hanya soal teknik, tetapi manajemen energi, tempo, dan pengambilan keputusan. Dalam laga 5 ronde, faktor ini seringkali menentukan. Michael Chiesa memberikan sudut pandang strategis yang menarik. Ia mempertanyakan rencana permainan Pimblet. Jika Pimblet bermain sesuai kebiasaan, yakni bergulat agresif, justru itu menguntungkan Gaethje. Banyak orang lupa bahwa Gaethje adalah mantan pegulat Divisi 1 NCAA. Ia memiliki dasar gulat yang sangat kuat ditambah kemampuan scrambling yang sering diremehkan. Dalam clinch, Gaethje dikenal sangat efektif. Ia mampu melontarkan uppercut singkat, hook ke badan, dan tekanan bahu yang menguras stamina lawan. Chiesa menyebut cara Gaethje bertarung di jarak dekat sebagai sesuatu yang indah dari sudut pandang teknis, karena efisiensinya dalam menciptakan kerusakan tanpa kehilangan posisi. Namun, Chiesa juga membuka satu skenario di mana Pimblet bisa menang. Jika Pimblet memilih untuk menyerang dari jarak jauh, menggunakan jab panjang dan tendangan tips secara konsisten, lalu menghindari pertukaran liar, ia berpeluang mencuri kemenangan lewat keputusan 5 ronde. Masalahnya, gaya itu bukan DNA Pimblet. Ia cenderung terpancing untuk masuk ke zona perang, dan disitulah Gaethje unggul mutlak. Ketika semua analisis ini disatukan, pola besar mulai terlihat. Dukungan terhadap Gaethje bukan karena Pimblet dianggap lemah, tetapi karena struktur pertarungan ini secara alami menguntungkan petarung yang lebih disiplin, lebih berpengalaman, dan lebih efisien dalam menghukum kesalahan. Gaethje tidak perlu mendominasi setiap detik untuk menang. Ia hanya perlu konsisten, sabar, dan menunggu celah yang hampir pasti muncul dari gaya bertarung Pimblet. Dalam laga 5 ronde, akumulasi damage, kontrol tempo, dan ketahanan mental seringkali lebih menentukan daripada momen spektakuler. UFC 324 menjadi titik persimpangan bagi kedua petarung. Bagi Pimblet, ini adalah kesempatan membuktikan bahwa ia bukan sekadar fenomena popularitas, melainkan ancaman nyata di puncak divisi. Bagi Gaethje, ini adalah peluang untuk sekali lagi menegaskan bahwa pengalaman, disiplin, dan kecerdasan bertarung masih menjadi mata uang paling berharga di level tertinggi MMA. Itulah sebabnya para ahli MMA, mantan petarung, dan analis cenderung mendukung Justin Gaethje. Bukan karena nostalgia, bukan karena status senior, melainkan pertarungan ini dalam bentuk paling jujurnya adalah ujian struktur melawan spontanitas. Dan dalam ujian semacam itu, Gaethje hampir selalu menemukan cara untuk menang.